Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Ramadan masih bersama kita dan kita masih berada di bulan Ramadan. Dan kita sebagai seorang muslim memang berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala macam ketaatan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan menjadi sebuah sarana untuk kita untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih maksimalnya kita mengisi bulan Ramadan ini dengan baik, supaya kita lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Lalu kita akan mengingat kembali bagaimana hakikat Ramadan itu sendiri. Ramadan yang kita berada di dalamnya, supaya kita lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, merasa menikmati bulan Ramadan yang kita lewati, maka perlu hikmah-hikmah yang banyak, perlu hakikat-hakikat Ramadan yang perlu kita ketahui maknanya. Salah satu terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya Ramadan itu sesungguhnya adalah untuk mencetak ataupun menjadikan seorang muslim menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Inilah hakikat Ramadan. Ketika seorang muslim kemudian dia mengisi waktunya dan ataupun menghidupkan bulan Ramadan, maka akhir bulan Ramadan itu dia akan menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak karimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk menyempurnakan akhlak seorang muslim, menyempurnakan akhlak seorang manusia. Dan Ramadan ini hakikat yang berikutnya yang kita sampaikan adalah untuk mencetak generasi atau mencetak orang Islam yang berada di dalam Ramadan menjadi orang-orang yang benar memiliki akhlak mulia. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari aw tahrumu 'alaihi an-naru ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin." Di dalam hadis ini, pemirsa media Multazam ini muliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, maukah kalian kami ataupun saya berikan sebuah informasi, sebuah kabar, sebuah ilmu yang mana manusia yang diharamkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, atau haram neraka itu memakan manusia tersebut. Siapa mereka? Mereka itu adalah pertama qaribin, orang yang dekat. Dan Ramadan, pemirsa media Multazam ini muliakan Allah, Ramadan melatih seorang muslim untuk bisa dekat dengan keluarganya, dekat antara orang tua, lebih dekat dengan anaknya. Seorang anak bisa dekat dengan ibunya, kakak bisa dekat dengan saudaranya ataupun dengan kakaknya ataupun dengan adiknya. Seorang muslim bisa dekat dengan lingkungannya. Itulah Ramadan. Dan Ramadan itu hakikat yang Allah berikan kepada kita supaya seorang muslim bisa dekat dengan lingkungannya, bisa menampakkan akhlak yang mulia. Dan kedekatan ini, pemirsa media Multazam, diajarkan dalam Islam. Karena saking dekatnya kita di dalam bulan Ramadan dengan saudara kita, mampu kita untuk berbagi dengan mereka. Mungkin berbagi makanan, berbagi ilmu, ataupun berbagi yang lainnya. Yang jelas adalah qaribin. Kedekatan akan terjalin dengan baik. Bahkan semua umat Islam ketika Ramadan, mereka di waktu-waktu berbukanya berkumpul di rumah mereka, menunggu waktu berbuka bersama dengan keluarganya, yang mungkin selain bulan Ramadan tidak pernah mereka lakukan. Yang mungkin sebelum Ramadan mereka makan masing-masing di tempat aktivitas mereka masing-masing, tapi ketika Ramadan Allah dekatkan. Dan inilah hakikat Ramadan, supaya seorang muslim mengerti arti sebuah persaudaraan.
supaya seorang muslim mengerti bagaimana kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, kewajiban seorang anak, dan duduk bersama dan saling berkomunikasi di antara mereka. Ini yang pertama. Untuk mencetak ataupun Ramadan itu melatih seorang muslim bisa menjadi orang yang dekat dengan lingkungannya dan keluarganya. Sedangkan yang kedua, hayyinin. Orang yang lemah lembut. Hayyinin walayinin. Orang yang lemah lembut dan juga punya kasih sayang. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, La taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Janganlah kalian marah dan bagi engkaulah surga. Dan hadis ini merupakan sebuah hadis patokan kita, hakikat Ramadan yang berikutnya yang menyatakan bahwasanya Ramadan itu melatih seorang muslim menjadi orang yang mampu menjaga dan melatih dan mengendalikan emosinya. Terbayang oleh kita. Kalau seandainya benar seorang muslim melatih minimal selama 1 bulan, dia melatih emosinya dengan harapan pembiasaan selama 30 hari ini, dia akan menjadi lebih baik lagi setelah bulan Ramadan, emosinya terkontrol. Dan Ramadan ini, pemirsa media Multazam yang memuliakan Allah, benar-benar melatih kita untuk mampu menjadi orang yang bisa memiliki rasa kasih sayang. Maka Rasulullah SAW di hadis yang lain juga mengatakan, Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang dan dia tidak perlu disayangi. Siapa yang tidak mampu menyayangi orang lain, maka tidak perlulah dia itu disayangi. Nah, inilah Islam. Kalau kita beribadah hanya untuk pribadi kita saja, dan tidak mampu kita membaur dengan masyarakat kita, dan Islam bukanlah demikian. Islam itu seimbang. Islam itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas, itu berjalan seimbang. Hubungan dia dengan Allah sangat baik, ketaatan dia kepada Allah pun juga sangat maksimal, dan juga sampai itu ketaatan ataupun hubungan dengan masyarakatnya pun juga berjalan dengan baik. Muamalahnya dengan lingkungan pun juga berjalan dengan baik. Itulah muslim yang sungguhnya, muslim yang memiliki akhlak mulia. Ramadan, pemirsa media Multazam, melatih hakikat Ramadan itu untuk menjadikan seorang muslim mampu memiliki rasa kasih sayang dan rasa kelemah lembutan. Kemudian yang berikutnya adalah sahlin, mudah. Orang yang mudah diminta bantuan. Orang yang mudah dalam segala urusan. Ketika dia berurusan dengan orang tersebut, maka orang lain mengatakan, apabila berurusan dengan fulan itu mudah. Dan orang yang memiliki sifat mudah ini dalam lingkungan masyarakatnya, maka orang tersebutlah orang-orang yang diharamkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat Ramadan yang berikutnya ini adalah Rasulullah SAW menyampaikan supaya seorang muslim itu menjadi orang-orang yang dekat dengan lingkungannya, kemudian orang-orang yang lemah lembut dan punya kasih sayang, dan orang-orang yang mudah dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innamal mu'minuna ikhwah, al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bersaudara. Kita selama seorang muslim dengan muslim yang lain satu akidah, satu keyakinan dan satu agama, maka kita bersaudara. Dan bahkan juga Nabi Muhammad menguatkan, ketika seorang muslim dikatakan orang yang beriman, tidaklah seorang muslim beriman selama dia belum mampu menyayangi saudaranya, mengasihi saudaranya seperti dia itu menyayangi dirinya sendiri. Begitulah Islam. Sehingga bulan Ramadan ini luar biasa, melatih kita untuk menjadi orang yang peduli kepada yang lain. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, ya Allah berikan ujian yang cukup berat untuk kita dengan adanya COVID-19 ini. Ya, dianjurkan kita berbagi dengan yang lain. Jangankan hanya kita, pemerintah kita saja sudah menganjurkan. Ketika kita yang punya kelebihan rezeki, yang memiliki tabungan lebih dibandingkan yang lain, berbagilah dengan yang lain. Dalam rangka apa ini? Mengaplikasikan, mengamalkan sebuah firman Allah, Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Inilah ada tambahan 2 hal. Hakikat Ramadan. Dengan kita memahami 2 hakikat ini tambahan, yaitu pertama, ya, Rasulullah SAW mengajarkan hakikat Ramadan itu untuk melatih kita menjadi orang-orang yang dekat dengan lingkungan, kemudian orang yang lemah lembut dan tidak, ya, ataupun orang-orang yang sangat
penuh kasih sayang, kemudian juga orang-orang yang sangat mudah berurusan dengannya. Kemudian yang kedua ada supaya Ramadan itu hakikat yang berikutnya, supaya kita menjadi orang-orang yang memahami Islam itu bersaudara. Kita semuanya satu dan kita semuanya saling membantu dengan harapan ya dengan kita saling membantu di antara kita ini Allah akan memberikan kemudahan kepada kita yang cukup banyak. Dan ingat pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah, tidak ada ya tujuan dan harapan kita hidup di dunia kecuali melainkan hanya sebatas kita untuk mendapatkan ridha Allah, mahabbatullah, dan untuk meraih surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga ini bisa bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.